Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Surat pernyataan. Surat pernyataan merupakan surat yang menyatakan keadaan seseorang atau instansi yang ditulis dengan sebenarnya dan dapat bertanggung jawab. Surat pernyataan yang berkaitan dengan aspek hukum harus ditulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang dicantumkan materai. Memo dan nota dinas. Memo dan nota merupakan surat khusus yang digunakan secara internal dalam suatu unit organisasi yang dilaksanakan oleh pejabat kantor. Memo merupakan singkatan dari memorandum yang berasal dari kata memori dalam bahasa Inggris yang berarti ingatan. Jadi memo surat yang menyangkut informasi yang bersifat mengingat. Isi berita dalam memo sangat singkat, biasanya berupa perintah, pernyataan, pemberitahuan, atau permintaan. Sementara itu, nota berasal dari kata nota dalam bahasa Inggris yang berarti catatan. Perbedaan memo dan nota dapat dilihat pada kepala surat dan peredarannya. Kepala surat. Pada memo tidak perlu mencantumkan identitas secara lengkap seperti alamat kantor, nomor telepon, ataupun bidang usaha. Cukup dengan nama perusahaan atau unit organisasi saja. Sementara itu, di dalam nota harus mencantumkan identitas perusahaan secara lengkap. Peredaran. Peredaran nota dibuat oleh atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan atau pejabat dalam suatu kantor. Sementara itu, peredaran memo dibuat oleh atasan kepada bawahan atau antara pejabat perusahaan yang setingkat. Tujuan penggunaan memo dan nota: yang pertama, meminta informasi nota. Kedua, memberikan informasi nota. Ketiga, memberikan petunjuk-petunjuk nota. Dan keempat, memberikan petunjuk-petunjuk, meminta atau memberikan informasi yang bersifat mengingatkan memo. Surat edaran. Surat edaran, atau bisa disebut juga sirkuler, adalah surat yang dibuat untuk memberitahukan sesuatu yang ditunjukkan kepada beberapa orang kantor atau kepada banyak pihak. Tujuan sasarannya, surat edaran dibedakan menjadi dua. A. Surat edaran untuk orang banyak yang jumlahnya terbatas atau bisa dihitung dengan pasti. Contohnya surat edaran di lingkungan kantor dari pimpinan kepada karyawan atau pelanggan nasabah. B. Surat edaran untuk orang banyak yang tidak terbatas jumlahnya atau kepada masyarakat umum. Contohnya surat edaran bersifat promosi atau penawaran barang atau jasa. Surat penghantar. Surat penghantar adalah surat untuk mengantar sesuatu yang diterima. Fungsi surat pengantar antara lain sebagai berikut. A. Pengantar orang. Contohnya, dapat memperkenalkan seseorang melalui surat yang dibawa oleh orang itu sendiri untuk menghadap orang yang dituju. B. Penghantar berkas atau dokumen. Contohnya, berkas usulan kenaikan pangkat karyawan dari satu unit untuk diproses lebih lanjut pada unit tertentu. C. Pengantar barang. Contohnya, mengantarkan barang paket kiriman dari penjual ke pembeli. Berdasarkan bentuknya, surat pengantar dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. A. Pengantar surat berperihal yang berfungsi sebagai penghantar orang yang disertai dengan penjelasan agak panjang yang terkait langsung dengan pengantar dokumen. B. Surat pengantar berjudul yang dibuat berbentuk blanko. Adapun syarat-syarat untuk membuat surat pengantar adalah sebagai berikut. 1. Mencantum nama dan alamat pengirim dan penerima. 2. Mencantum nomor surat pengantar. 3. Mencantum tempat dan tanggal pengantar surat tersebut dibuat. 4. Kolom dan blanko terdiri atas surat, nomor surat, uraian, banyaknya barang. Selanjutnya yaitu ada surat perintah. Apa itu surat perintah? Surat perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau pihak yang lebih tinggi, yang ditunjukkan kepada pihak yang lebih rendah atau bawahan.
agar bawahan tersebut dapat melakukan yang sudah dijelaskan dalam surat perintah. Ada juga bagian-bagian dalam surat perintah. Yang pertama itu bagian kepala surat. Bagian kepala surat terdiri dari nama dan alamat organisasi, petunjuk surat, dan nomor surat. Yang kedua itu bagian isi surat, terdiri dari jabatan, nomor induk pegawai, unit organisasi, isi perintah, dan keterangan. Yang ketiga yaitu ada bagian kaki surat perintah, terdiri atas nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat perintah dibuat. Jabatan perintah, nama terang, dan nomor induk pegawai, stempel unit organisasi, dan tembusan. Selanjutnya yaitu ada surat instruksi. Apa itu surat instruksi? Surat instruksi adalah surat yang berisi perintah yang dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang bersumber pada peraturan dan kebijaksanaan pimpinan. Surat instruksi biasanya digunakan di lingkungan pemerintahan swasta dan swasta. Berbeda dengan surat perintah yang umumnya ditunjukkan kepada banyak pihak. Surat tugas, dan selanjutnya yaitu ada surat tugas. Surat tugas adalah surat yang datang dari pihak lebih tinggi atau pejabat untuk menugaskan kepada bawahan agar melakukan pekerjaan tertentu. Surat ini sifatnya singkat tetapi jelas. Isi surat tugas dapat langsung mengenai penugasan yang melandasi pemberian tugas. Itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.